Kita akan mulai memodelkan 3D model untuk eksterior kali ini. Jadi untuk gambar yang akan kita buat itu, nah ini gambar warung Jepang sederhana ya. Jadi semua materialnya itu bisa dikatakan terbuat dari kayu ya, cuma material yang lainnya nanti bisa kita sesuaikan. Oke, langsung saja. Nah, agar nanti kita bisa membayangkan visualnya dengan baik, kita akan menambahkan satu tab di sini dengan cara menambahkan plus ya. Kita arahkan kursor ke sini, plus, klik, tahan, tarik ke bawah. Kemudian kita ubah menjadi image editor, image, kemudian masukkan gambar yang tadi. Saya akan mulai dari yang sisi sini dulu aja. Oke. Nah, ini gambarnya bisa kita atur untuk lebar atau tingginya ya. Jadi navigasinya juga sama seperti 3D viewport ini. Oke, langsung saja. Ini ada lampu dan juga kamera, akan saya kelompokkan jadi satu folder atau satu collection. Klik M, new collection, saya namakan menjadi tools. Kemudian saya hide. Nah, jadi ini urusannya tinggal sama cube aja di sini. Nah, cube ini nanti rencananya akan saya buat menjadi alas ya, yang plesteran ini. Nah, kalau kita lihat dimensinya di sini, ini ukurannya sebetulnya sudah 2 meter. Jadi per kubus dengan ukuran 2 meter. Nah, kubus ini akan saya ubah menjadi ukurannya menjadi 3 meter. XY nya aja kita akan ubah menjadi 3 meter. Kalau Z nya, karena nanti akan kita buat alas, jadi dia tipis ya. Scale ke sumbu Z, pipihkan. Nah, mungkin sekitar 0,05 gitu aja. Selanjutnya kita akan pindah ini di atas sumbu X seperti ini. Jangan lupa, karena terjadi perubahan di transformasinya ini, jadi kita perlu apply dulu. Ctrl A, apply location, Ctrl A, apply scale ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke edit mode. Nah, satu langkah penting yang nantinya akan kita lakukan adalah kita nanti akan membuat tiang ini dengan cara memirrorkan atau menambahkan mirror modifier di objek tiangnya ini. Maka dari itu, biar nanti tiangnya presisi, kita perlu patokan. Nah, alas ini adalah patokan dari tiang-tiangnya. Maka dari itu akan saya seleksi face yang paling atas ini, kemudian saya akan duplikat, Shift D ya, klik kanan, kemudian saya pisahkan dengan pre-selection. Nah, di sini akan saya namai ya, atas ini sebagai alas atas, kemudian yang cube ini yang bawah ini alas bawah. Nah, untuk yang alas atas ini kita hide dulu aja. Nah, saya akan masuk ke alas bawah, masuk ke edit mode. Saya akan membuat bagian yang lebih ini ya. Jadi ubah ke top ortografik, kemudian kita tambahkan loop cut. Nah, seperti ini. Untuk lebarnya itu bisa kita kira-kira saja berdasarkan dengan gambar referensi. Selanjutnya kita seleksi bagian face ini ya, ini depan. Kemudian kalau kita lihat ini bagian kiri, jadi yang saya seleksi bagian kiri sini. Selanjutnya kita extrude. Nah, apabila kita mau lihat seberapa panjang, kita bisa merubahnya menjadi top ortografik, dan kita kira-kira apakah ini sudah cukup atau tidak. Nah, saya rasa cukup segini. Oke. Kemudian karena nanti kita akan menambahkan subdivision surface modifier, maka perlu kita tambahkan bevel di sini. Untuk menambahkan bevel, kita perlu menyeleksi bagian sudut-sudut yang pinggir. Nah, kalau saya biasanya biar lebih cepat, saya akan merubah face select-nya ini menjadi edge select dulu.
kemudian pilih menu select sharp edge atau garis-garis tajam seperti itu, klik sharp edge. Nah, jadi garis-garis yang sisi, yang pinggir, yang tajam-tajam itu sudah terseleksi semuanya. Nanti tinggal kita cek lagi apakah sudah benar atau belum, karena biasanya dengan menu otomatis seperti tadi itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, selanjutnya kita tambahkan Ctrl B bevel ya, kemudian tambahkan satu segmen. Nah, apabila kita lihat di sini bentuknya tidak oke ya. Untuk itu kita perlu ubah pengaturan bevelnya di bagian bawah sini. Klik shape-nya kita tambah jadi 0,65 ya. Kemudian meter outernya kita rubah dari sharp menjadi arc. Nah, seperti itu. Jadi flow-nya itu lebih enak kalau dilihat daripada sharp tadi ya. Oke, kalau sudah, kita bisa keluar dari edit mode, kemudian kita tambahkan subdivision surface modifier. Oke, nah sudah bagus, sudah halus. Selanjutnya, biar garis sisinya itu kelihatan lebih jelas, saya akan mengaktifkan cavity. Caranya, klik bagian atas ini, yang bagian atas ini, kemudian kita klik cavity, type-nya pilih yang both. Nah, jadi di sini garis-garisnya akan kelihatan. Karena kita nanti akan berurusan dengan banyak objek, makanya saya akan merubah warna objeknya itu berbeda. Sama seperti tadi, klik bagian atas ini, kemudian colornya pilih yang random ya. Nah, untuk yang lightingnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, jadi terserah ya, bisa pilih studio, madcap atau flat ya. Kalau saya biasanya pakai yang ini, midcap, kemudian pilih di antara salah satu ini. Oke, sudah masuk ke edit mode, jadi kita sudah selesai berurusan dengan alas ini. Selanjutnya kita akan mengaktifkan kembali alas atas. Nah, di sini saya akan mulai membuat tiangnya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat tiang kita tambahkan satu buah cube. Nah, cube-nya ini akan saya tempatkan di bagian pojok-pojok. Saya rasa cukup di bagian sini. Oh sorry, kurang. Nah. Oke, naikkan lagi. Nah, kita lihat di sini di transformnya itu ada banyak perubahan ya. Jadi jangan lupa ketika sudah sesuai kita bisa apply, klik Ctrl A, apply all transform. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke edit mode dan melanjutkan untuk mengedit bagian tiang ini. Edit mode. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi objeknya di sini tuh mungkin agak lebih panjang sedikit. Jadi kita tarik ke atas. Selanjutnya, ini dia terbagi menjadi dua ya. Maka dari itu kita bisa tambahkan loop cut. Selanjutnya kita pilih bagian sisi yang ini dan kita extrude ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menghapus face yang bagian ini. Kemudian saya juga akan memisahkan face bagian ini. Lebih tepatnya nggak dipisahkan sih, kita duplikat aja. Ya, sudah diduplikat. Kemudian saya akan tarik sedikit. Nah, bagian ini akan saya hapus. Nah, ini taruh bawah lagi. Jadi maksudnya adalah dia terpisah, objeknya terpisah, tapi masih dalam satu objek yang sama gitu loh ya, tidak harus di P gitu atau separate. Selanjutnya kita bisa extrude ke atas. Nah,
extrude lagi sedikit. Nah, selanjutnya saya seleksi bagian samping ini, extrude ke samping. Oke, langkah selanjutnya kita bisa extrude ini ke, kita seleksi dulu dua face ini, kemudian kita extrude ke atas atau kita geser ke atas saja. Untuk tingginya mungkin sekitar 2,5. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan mirror modifier untuk tiang ini. Jadi nanti tiangnya bisa mirror di setiap sudutnya. Klik objeknya, kemudian tambahkan mirror modifier. Nah, untuk mirror objeknya kita bisa klik, kemudian pilih yang alas atas. Nah, di sini di sumbu X nya sudah, tinggal kita tambahkan di sumbu Y. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa mulai mengedit lagi untuk bagian atasnya ya. Bagian atasnya nanti akan kita buat lebih sederhana aja, karena sebetulnya ini enggak terlalu terlihat seperti itu. Selanjutnya bisa kita tambahkan loop cut, Ctrl R, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara satu tiang dengan tiang yang lainnya. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkan clipping di sini. Klik clippingnya, dicentang, kemudian kita bisa mulai extrude dulu. Nah, extrude. Nah, biar nanti menggabungnya presisi dan oke, kita hapus aja face bagian sini. X face. Nah, seperti ini. Kita seleksi dan kita geser. Nah, gitu. Ini juga berlaku untuk yang sisi satunya lagi. Face select, extrude. Nah, sebelum bertemu kita hapus dulu face nya, ganti ke edge select, kemudian kita geser lagi. Boom. Nah, untuk bagian luarnya kita akan extrude juga. Ini kita akan extrude keluar seperlunya aja, seberapa panjangnya. Ini juga kita extrude keluar seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan bevel dan nanti tambahkan subdivision surface modifier. Nah, klik edge select, kemudian menu select, pilih sharp edge. Kita cek sudut-sudutnya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, kita tinggal Ctrl B atau bevel. Oke, mengaturnya masih sama seperti tadi, meter outernya arc ya. Oke, kalau sudah bisa keluar dari edit mode, tambahkan modifier subdivision surface, jangan lupa di shade smooth. Oke, untuk tiangnya juga sudah jadi. Nah, bagian bawahnya nanti mungkin bisa kita perbaiki dulu. Nah, gak apa-apa, nanti bisa kita perbaiki. Oke, jadi ini untuk yang tiangnya sudah jadi. Kita simpan dulu. Eksterior warung Jepang. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke edit mode dan melanjutkan untuk mengedit bagian tiang ini. Edit mode. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi objeknya di sini tuh mungkin agak lebih panjang sedikit. Jadi kita tarik ke atas. Selanjutnya ini dia terbagi menjadi dua, ya. Maka dari itu kita bisa tambahkan loop cut. Selanjutnya kita pilih bagian sisi yang ini dan kita extrude ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya
saya akan menghapus face yang bagian ini. Kemudian saya juga akan memisahkan face bagian ini. Sorry, lebih tepatnya nggak dipisahkan sih, kita duplikat aja. Ya, sudah diduplikat. Kemudian saya akan tarik sedikit. Nah, bagian ini akan saya hapus. Nah, ini taruh bawah lagi. Jadi maksudnya adalah dia terpisah, objeknya terpisah, tapi masih dalam satu objek yang sama gitu loh ya, tidak harus di P gitu atau separate. Selanjutnya kita bisa extrude ke atas. Nah, extrude lagi sedikit. Nah, selanjutnya saya seleksi bagian samping ini, extrude ke samping. Oke, langkah selanjutnya kita bisa extrude ini kita seleksi dulu dua face ini, kemudian kita extrude ke atas atau kita geser ke atas saja. Untuk tingginya mungkin sekitar 2,5. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan mirror modifier untuk tiang ini. Jadi nanti tiangnya bisa mirror di setiap sudutnya. Klik ke objeknya, kemudian tambahkan mirror modifier. Nah, untuk mirror objeknya kita bisa klik, kemudian pilih yang alas atas. Nah, di sini di sumbu X nya sudah, tinggal kita tambahkan di sumbu Y. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa mulai mengedit lagi untuk bagian atasnya ya. Bagian atasnya nanti akan kita buat lebih sederhana aja, karena sebetulnya ini nggak terlalu terlihat seperti itu. Selanjutnya bisa kita tambahkan loop cut, Ctrl R, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara satu tiang dengan tiang yang lainnya. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkan clipping di sini. Klik clippingnya, dicentang, kemudian kita bisa mulai extrude dulu. Nah, extrude. Nah, biar nanti menggabungnya presisi dan oke, kita hapus saja face bagian sini. X face. Nah, seperti ini. Kita seleksi dan kita geser. Nah, gitu. Ini juga berlaku untuk yang sisi satunya lagi. Face select, extrude. Nah, sebelum bertemu kita hapus dulu face nya dan kita edge select, kemudian kita geser lagi. Boom. Nah, untuk bagian luarnya kita akan extrude juga. Ini kita akan extrude keluar seperlunya aja, seberapa panjangnya. Ini juga kita extrude keluar seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan bevel dan nanti tambahkan subdivision surface modifier. Nah, klik edge select, kemudian menu select, pilih sharp edge. Kita cek sudut-sudutnya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, kita tinggal Ctrl B atau bevel. Oke, mengaturnya masih sama seperti tadi, meter outernya arc ya. Oke, kalau sudah, bisa keluar dari edit mode, tambahkan modifier subdivision surface, jangan lupa di shade smooth. Oke, untuk tiangnya juga sudah jadi. Nah, bagian bawahnya nanti mungkin bisa kita perbaiki dulu. Nah, gak apa-apa, nanti bisa kita perbaiki.
Oke, jadi ini untuk